Perkenalkan, saya Nancy Cynthia dengan NIM 1915036059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Zakina Zahra, NIM 1915036102 dari Sistem Informasi C. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nidia Putri Nanda dengan NIM 1915036125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 1915036133. Perkenalkan, nama saya Aprilia, NIM 1915036150. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alicia Sojajoka, NIM 1915036151. Pencurian atau penyalahgunaan data pribadi atau invasion of privacy. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Pencurian data pribadi seperti akun email, akun media sosial, lokasi, rute perjalanan sehari-hari, foto dan dokumen dengan motif ekonomi maupun non-ekonomi. Peretasan berpotensi dilakukan pelaku melalui berbagai aplikasi yang diinstal oleh pengguna PC and smartphone. Pasal-pasal menjerat. Pasal-pasal menjerat perlindungan data pribadi pada dasarnya telah diatur dalam pasal 1 pangkat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data perlindungan dalam sistem elektronik atau Perkominfo yang menyatakan bahwa data perlindungan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi melalui media elektronik juga diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 26 ayat 1 dan penjelasan UU 19 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan bacaan dari Nancy, yaitu pelaku pencurian informasi pribadi dapat dikenakan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh Maria Clara. 1. Cermati. Pada awal November 2020 lalu, sekitar 2,9 juta data pengguna platform vintage asal Indonesia, yaitu Cermati, dikabarkan diretas dan dijual secara bebas. Data tersebut kabarnya dijual melalui forum hacker bersama 34 juta data dari 17 perusahaan lain. Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengatakan bahwa 2,9 juta data pengguna Cermati yang dijual bebas mencakup nama lengkap, NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, rekening, nama ibu kandung pengguna, hingga pekerjaan. Data pengguna Cermati tersebut dijual seharga $2.200 atau sekitar 32 juta kala itu. 2. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengalami kebocoran data. Berkas database berjudul Lekat Database KPAI dijual di situs Right Forums oleh akun C77 sejak 13 Oktober 2021. Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia atau CISSREC, Pratama Persada telah memeriksa leket database KPAI di Right Forums. Menurutnya, data KPAI yang dijual C77 diduga berisi database pelaporan masyarakat dari seluruh Indonesia periode 2016 sampai sekarang. Menurut Pratama, data ini sangat berbahaya karena predator daring bisa menarget dari data-data tersebut dan dihargai murah sebesar 35.000 per data untuk data berukuran 13 MB dan 25 MB. Slide selanjutnya akan membahas tentang pencegahan.
Yang pertama ada jangan gunakan kata sandi yang sama. Jangan gunakan kata sandi yang sama ke beberapa akun atau aplikasi di surel, karena jika satu akun dibobol, maka akun yang lainnya bisa juga disusupi. Selanjutnya, jangan umbar data diri. Data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya antara lain adalah alamat, nomor KTP, nomor rekening, nomor SIM, nomor paspor, data kartu kredit, nama ibu kandung, dan data rekam medis. Jika data pribadi sudah bocor, maka kenali data apa saja yang bocor, kemudian ganti password secara berkala. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Aprilia. Selanjutnya, pencegahan dari invasion of privacy. Hapus riwayat browsing, cookie, dan cache sesering mungkin. Peretas akan sering menggunakan cookie yang disimpan untuk mendapatkan akses ke perangkat kita. Cookie menyimpan banyak informasi pribadi seperti informasi tentang detail bank. Itulah mengapa sangat penting untuk sesering membersihkan browser dan jangan pernah menggunakan fitur ingat kata sandi saya. Lalu, ada hanya unduh aplikasi dari Apple atau Google Play Store. Jangan mengunduh aplikasi tidak resmi dan tak jelas manfaatnya karena banyak aplikasi di luar sana yang dibuat oleh sumber yang tidak diverifikasi yang dapat menimbulkan ancaman besar untuk perangkat kita. Lalu, jangan nyalakan Bluetooth sepanjang hari, di mana hal paling umum dan berbahaya yang dapat terjadi adalah peretas mendapat akses ke informasi pribadi kita. Selain itu, peretas juga dapat menyebarkan malware dan virus lain ke perangkat kita. Semua perangkat yang menggunakan Windows, iOS, Android, dan Linux dapat terpengaruh jika Bluetooth selalu aktif sepanjang hari. Dan yang terakhir, ada cek kebocoran data lewat situs. Cek data pada situs seperti periksadata.com dengan memasukkan email yang ingin dicek. Situs ini nantinya akan memberitahu data apa saja yang sudah bocor. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.